Bikin kaget, FIFA akhirnya benar-benar memberikan sanksi kepada Malaysia karena dugaan penyalahgunaan dokumen atau pemalsuan dokumen terhadap pemain naturalisasi yang diduga tidak berasal dari Malaysia. Hal ini sempat dikatakan oleh Coach Justin beberapa bulan lalu, tapi Malaysia dan AFC membantahnya. Namun setelah Vietnam kalah melawan Malaysia, akhirnya Vietnam resmi melaporkan Malaysia ke FIFA. Setelah diselidiki lebih jauh, akhirnya terbukti Malaysia melakukan dugaan pemalsuan dokumen hingga terancam membayar denda besar-besaran, dan juga pemain naturalisasinya tidak bisa dimainkan di klub ataupun di tim nasional selama 1 tahun. Malaysia itu lagi di ban oleh FIFA ya, Pak? Sampai 2027 timnas senior, ya. Seniornya. Ya. Oh. Timnasnya ini kan nggak dia, event ini kan nggak diakui FIFA. Oh. Makanya bisa bermain. Oke. Karena biasa kalau dia nge-ban kan seluruh kan? Seluruh. Kayak dulu kita pernah di-ban karena kasus ya itu. Ya. Oke, gue kan lagi di Kuala Lumpur kemarin. Wih, di-ban. Ya, sampai 2027. Kasusnya apa? Ilegal naturalisasi. Ya, jadi ada 5 pemain yang main di Brazil, diambil seolah-olah mereka mengklaim ada nenek moyangnya, keturunan Malaysia. Nah, masalah ini, dulu Coach Justin sempat dihujat sama netizen Malaysia nih, gengs. Dulu katanya Coach Justin menyebarkan hoax, sampai akhirnya Coach Justin merasa salah dan akhirnya meminta maaf langsung kepada AFC karena merasa berita yang ia dapatkan belum. Yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Uang kosong, 2 gol dijaringkan oleh pemain warisan baru. Pak, bang. Oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan kosong ya, maaf ya. Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan di FIFA. Ampun bang. Malaysia kena ban FIFA sampai 2027. Apa benda ni weh? Duh, serius guys. Tak habis-habis 2 orang simbang pasal ni. Aku dah tak kisah sebenarnya kerana selalu budak minum susu yang buat cerita, tapi kali ni orang dewasa minum susu yang kupas pasal ni. Coach Justin telah mendakwa bahawa Malaysia sudah disangsi dan tidak boleh main apa-apa perlawanan FIFA sampai 2027. Pasal isu 5 pemain warisan kita, alang-alang darah kopi ori tak jadi. Bagi kawan-kawan yang tak tahu, Coach Justin ini pandai paling masuk ke Indonesia. Gaya percakapan dia terus terang dan berani taruh kau-kau serta kadang-kadang agak kontroversial. Lebih kurang macam aku tapi abang lagi handsome. Kalau kita tengok keterangan AFC terkini, memang tak ada isu sebagaimana yang didakwa oleh pandai terkenal itu. Disentil oleh AFC soal timnas Malaysia yang diskors FIFA. Oke. Itu gue yang salah. Karena gue baca dari media nasional yang ternyata keluarkan berita yang tidak benar. Oke, ada beberapa berita, bukan satu akun aja. Kenapa? Cross check. Karena untuk gue sama aja dengan berita Menteri A pergi berkunjung ke Eropa. Kalau gue sekilas baca itu ya, untuk gue ya, masa gue harus cross check apakah dia benar ke Eropa atau enggak, ya kan? Nah ini sama, ini untuk gue bukan berita yang penting sama sekali. Makanya gue sekedar baca pada saat di jasa saya ditanya, ya gue jawab, ya gue baca itu. Dan setahu gue memang mereka diskors. Tapi kalau kita berpikir, kan mereka main di AFF, jadi harusnya bisa dong, jadi nggak diskors. Kesalahan gue, iya betul. Sampai di akun jasa saya kita posting link di mana gue baca itu, dan kemungkinan besar Bung Helmi juga baca, juga nggak tahu di media mana, bahkan gue juga lupa sampai gue riset. Kita disalahkan itu kita bisa terima FC. Guys, kenapa ya Malaysia bisa sampai senekat itu untuk memalsukan dokumen? Kira-kira menurut kalian ada faktor kecemburuan gak sih sama kita, negara Indonesia yang akhirnya mendapatkan pemain diaspora? Bukan naturalisasi ya guys, diaspora, yaitu adalah anak-anak keturunan Indonesia yang tinggal di luar negeri atau sejak lahir ada di luar negeri, tapi bapak atau ibunya atau kakek neneknya masih berdarah Indonesia. Apakah Malaysia ingin mengikuti jejak kita, tapi karena tidak mendapat pemain yang diinginkan dari Inggris atau negara jajahannya, akhirnya Malaysia frustasi dan akhirnya memilih untuk memalsukan dokumen? Kata Helmi Yahya sih alasannya karena iri ya guys, karena
merasa Indonesia sudah lebih maju daripada sebelumnya dibandingkan Malaysia tentang sepak bola. Gue kan lagi di Kuala Lumpur tuh, komennya lucu coach. Itu gara-gara mereka tuh panas ngelihat Indonesia naik kelas jauh dengan naturalisasi. Iya, betul. Cuman kalau kita kan jelas dari administrasi negara, dari aturan FIFA kita udah jelas. Paling jauh generasi ketiga, kedua sama pemainnya sendiri kan. Jadi orang tuanya atau kakek neneknya. Itu kan udah jelas. Akhirnya TikToker yang sempat mengkritik Coach Justin karena menyebarkan berita hoax pada saat itu pun mengakui bahwa Malaysia memang diskor FIFA atau disanksi FIFA karena memalsukan dokumen. Breaking news, Malaysia disanksi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Kali ini bukan rumors guys, abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sanksi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Jean Figueiredo, Hector Havel, John Irizabel, Gabriel Palmero dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda RM350,000 kepada FIFA pada masa yang sama setiap pemain didenda RM2,000 dan juga kena sanksi dari main bola untuk 1 tahun weh. Gila lah bro, aku pun tak tahu nak cakap apa weh. Untung aja ya guys, kita punya Pak Erick Thohir yang benar-benar udah profesional dan ngerti sistem FIFA tuh kayak gimana, seribet apa. Jadi kita nggak terjebak nih sama kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Kita doakan aja ya guys, semoga Malaysia cepat sadar bahwa kesalahan ini tuh bukan kesalahan orang Indonesia atau siapapun. Kalau memang dia bersalah, ya memang karena dia salah dan segera bisa memperbaiki dirinya. Nah, gimana nih guys menurut kalian tentang netizen Malaysia yang menyalahkan Indonesia atas Malaysia yang disanksi FIFA? Kita diskusi di kolom komentar ya.